Malam. Wah, kayaknya pada seneng nih ya kemarin abis Sincia dapat banyak angpau ya. Ayo ada yang dapat 2 juta. Tidak, Pak. Saya cuma dapatnya 100.000 aja, Pak. Aduh, ya kita syukuri aja ya karena kan mengingat kondisi lagi kayak gini juga. Mantap ya, setidaknya masih dapat lah ya. Nah, kita bersyukur hari ini kita bisa merayakan Imlek bareng keluarga, dan bulan Februari ini juga identik dengan Hari Kasih Sayang. Meskipun sebenarnya ya nggak harus di bulan ini saja, tapi tiap-tiap harinya juga harus dipenuhi dengan kasih. Nah, teman-teman, kita hari ini akan bersekutu bersama, kita mau puji Tuhan, dengarkan firman Tuhan, nanti kita juga akan ada breakout room. Nah, kita nikmati persekutuan kita dengan sukacita ya. Yuk, kita sebelumnya saat teduh dulu. Saat teduh dimulai. Ya, saat teduh selesai. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Dia raja dari segala raja. Mari kita agungkan Dia. Kita bersorak-sorai baginya. Kita naikkan pujian. Dia raja. Come on, sing it out.
Oke. Untuk doa pembukaan, mohon kesediaannya Citika. Teman-teman kita berdoa yuk. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari yang indah ini yang Tuhan boleh sediakan bagi kami. Saat ini kami bersama-sama bertemu dengan teman-teman kami. Kami rindu untuk boleh bersekutu bersama. Kami rindu untuk boleh memuliakan nama Tuhan, memuji-Mu Tuhan. Terlebih kami juga rindu untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Tolong kami Tuhan, siapkan hati kami untuk kami menerima kebenaran firman-Mu. Dan pada saat ini juga Tuhan, kami mohon supaya Tuhan boleh menyiapkan hati kami, sehingga kami boleh sungguh-sungguh di dalam kami memuji memuliakan nama Tuhan. Sekalipun kami mengikuti persekutuan ini secara virtual, tetapi kami yakin bahwa semua itu tidak mengurangi sukacita kami dan juga kerinduan kami untuk datang menyembah kepada Tuhan. Berkati kami Tuhan, supaya kami boleh senantiasa memuliakan nama-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Teman-teman yang dikasihi Tuhan, kita juga akan bersama mendengar firman Tuhan untuk menjadi teladan hidup kita, supaya kita selalu hidup dengan kasih dan kasih. Yang nggak hanya ucapan, tapi juga perbuatan. Nah, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian kasih pasti lemah lembut. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya.
pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Ya, kepada Pendeta Richard dipersilakan. Baik, terima kasih. Saya share screen terlebih dahulu. Selamat pagi adik-adik sekalian. Kita kembali merenungkan kebenaran firman Tuhan. Hari ini kita akan membahas satu topik, celebrating with love, merayakan dengan kasih atau dengan cinta. Mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kesempatan pagi hari ini kami boleh berkumpul bersama untuk sama-sama mendengarkan kebenaran firman Tuhan, memuji-muji nama Tuhan, dan bersekutu dengan saudara seiman yang lain. Biarlah Tuhan sendiri boleh menolong setiap kami, memimpin, Roh Kudus boleh menolong kami, agar kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ya, adik-adik sekalian, bulan ini adalah bulan yang ada dua perayaan, tanda kutip, ya, yang kita lakukan. Yang pasti baru beberapa hari lalu kita merayakan Imlek. Dan nanti tanggal 14 sebenarnya nggak merayakan, tetapi biasanya orang-orang di dunia ini punya tradisi merayakan Valentine, ya, Imlek dan Valentine. Ini dua hal yang walaupun mungkin Valentine nggak dirayakan seperti bagaimana, tetapi setidak-tidaknya bagi banyak orang, ya, ucapan-ucapan hari kasih sayang ada lah, begitu. Imlek identik sama apa? Angpau. Ya, makanya tadi seperti tanya, angpaunya berapa? Oh, ada sekian, dan sebagainya, ya. Imlek identik dengan angpau. Mungkin kalau dari kalian, kalau nggak ada angpau, nggak seru Imleknya. Mungkin seperti demikian, ya. Tapi mungkin bagi yang udah dewasa, yang harus kasih angpau, kalau nggak ada angpau, wah, bersyukur nggak keluar duit gitu kali, ya. Tapi kemudian ada Valentine, hari kasih sayang, identik dengan apa? Hati, ya, pasti ada hati. Itu kan Valentine yang pacaran aja. Kalau kami belum pacaran kan nggak Valentine. Ya, walaupun kita bisa mengartikan itu dengan kasih sayang kepada teman, kasih sayang kepada orang tua dan seterusnya, ya. Hari kasih sayang nggak terbatas sama yang namanya pacaran. Nah, ini dua hal ini kita mau gabungkan pada hari ini.
angpau ya bukan angpaunya ya, tapi biasanya kan walaupun Imlek itu bisa dimaknai dengan banyak hal, kan kumpul-kumpul keluarga, ada kasih sayang juga tentunya di situ. Tapi bagi sebagian orang Imlek ada ucapan-ucapan, wah jadi apa namanya dapat berkat dan sebagainya, semoga sukses dan sebagainya. Karena ini tahun baru ya, tahun baru biasanya harapan baru, biasanya mengharapkan di tahun ke depan kita akan lebih banyak diberkati dan sebagainya. Dan Valentine identik dengan kasih sayang, dan kita mau gabungkan dengan sebuah ayat Amsal 11 ayat 24 sampai 25. Ya, kita akan membaca benar firman Tuhan. Ada yang menyebar harta, artinya membagi-bagi harta, ya, tetapi bertambah kaya. Menarik ini firman Tuhan. Ada yang menghemat secara luar biasa, namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Ya, waktu mengerti Amsal ini kita mesti tetap Amsal mau mengajar kita untuk beberapa prinsip, ya. Bukan artinya tapi kan di sekolah diajarin hemat, harus hemat hidupnya. Nah, prinsip apa yang mau dijelaskan dalam Amsal? Ada yang menyebar harta, tapi bukan berarti berfoya-foya, ya, jangan salah. Menyebar harta itu bukan artinya berfoya-foya tentu. Yang menghemat secara luar biasa bukan berarti berarti hemat itu nggak bagus, ya. Tetapi mau dimaksudkan orang-orang dunia berpikir kan kalau misalnya uang kalau dibelanjakan terus atau dikeluarkan pasti kurang kan, ya. Kalau kita punya 1 juta, sekarang keluar 100.000, kurang jadi 900.000. Tapi kalau menghemat 1 juta, nggak dikeluarin apa-apa, tetap 1 juta. Berarti banyakkan 1 juta dong. Tetapi ada satu prinsip yang luar biasa. Walaupun kelihatannya berkurang menyebar harta itu, nah menyebar hartanya nanti kita lihat bagaimana maksudnya menyebar harta. Tapi bertambah kaya, bukan kayanya tentunya ya, nanti kita akan fokuskan. Bukan artinya, saya mau jadi kaya, karena itu saya menyebar harta. Nah, itu namanya mengartikan firman Tuhannya kurang pas ya. Terus kemudian ada yang menghemat secara luar biasa, kelihatannya uangnya tetap ada, tapi selalu berkekurangan. Nah, kuncinya di ayat 25 kita bisa melihat, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Prinsip yang mau ditegaskan nama firman Tuhan seperti ini. Mengalir. Let the blessing flow. Orang tadi menyebar harta kan dapat berkat. Ya, harta itu kan dianggap berkat oleh sebagian orang. Tapi dia menyebar dalam pengertian berkatnya itu mengalir. Dialirkan. Tapi ada yang hemat secara luar biasa, seakan-akan berkatnya itu nggak mengalir. Nah, ketika mengalir, ada pahalanya, ada berkatnya lagi. Ketika dibiarkan mengalir, diberi kelimpahan. Ketika dibiarkan mengalir, akan diberi minum, nggak kekurangan. Jadi, ada satu prinsip di dalam kehidupan, di dalam firman Tuhan, ketika kita memaknai berkat, kita dapat berkat ya, dapat angpau, ataupun apa saja di dalam hidup kita, di dalam kehidupan kita, maka berkat itu harus mengalir. Ini ada dua ilustrasi ya, tentang 2 danau. Yang satu Dead Sea, Laut Mati. Ini sebentar saya apakah bisa. Nah, ini. Sebetulnya ya kalau di sana sebutannya sea ya, kayak laut ya. Kalau kita kan belajar ya, kalau laut itu sebetulnya kayak ini. Ya, yang benar-benar itu wilayah bebas, tapi kalau di daratan sekelumit daerah itu ya disebut danau. Biasa begitu ya. Tapi kalau penyebutan bahasa Inggris selalu sea ya. Tetapi menariknya ini diterjemahkan Laut Mati, tapi di atas ada Sea of Galilee, Danau Galilea. Apa yang menarik dari dua
danau ini. Di atas itu ada Gunung Hermon, biasanya dari Gunung Hermon keluar mata air dan sebagainya, atau embun-embun, terus dia turun dan seterusnya, mengalir, sungai itu mengalir, pertama masuk Danau Galilea. Terus kemudian ada sungai-sungai lagi masuk ke Laut Mati. Biasanya kan kalau kita belajar geografi, dari gunung mengalir, entah danau, sungai, dan seterusnya, ujung-ujungnya kemana? Ke laut. Ya, ke laut. Tapi menarik, dari danau atau Laut Mati, yang harusnya danau ya, danau Laut Mati harusnya ya, tidak ada aliran sungai ke laut. Tidak ada. Kondisi dua ini berbeda. Danau Galilea, Sea of Galilee, itu punya kehidupan, airnya bisa diminum oleh hewan-hewan di sana, ada ikan mungkin, ada burung-burung yang mungkin minum, ada hewan-hewan juga yang mungkin juga ngambil minum ke Danau Galilea. Tapi Laut Mati tidak. Laut Mati itu sifat airnya asin, ya kayak laut, ya, asin. Kadar garam yang tinggi, ya walaupun bagi banyak orang ada yang buat penyembuhan dan seterusnya. Kalau berenang di sana ngapung katanya, ya karena saya belum pernah ke Laut Mati, jadinya tapi kalau melihat cerita, kalau kita di sana kita mengapung, ya walaupun adik-adik pernah, wah saya kalau mengapung mah nggak usah di Laut Mati, di kolam renang juga bisa ngapung, bisa begitu ya. Tapi ini maksudnya ya bisa berenang nggak bisa berenang ngambang aja gitu, karena asin atau apalah katanya begitu. Jadi nggak ada kehidupan di dalam Laut Mati karena asin. Ikan mana yang tahan sama asinnya Laut Mati ya? Kenapa bisa begitu? Ya nggak ada sungai. Kenapa juga nggak ada sungai? Karena Laut Mati berada di satu titik yang terendah di bumi katanya. Jadi di atas sekitarnya itu tanahnya lebih tinggi, tapi Laut Mati itu agak turun sehingga rendah, sehingga air nggak kemana-mana, hanya ke situ aja. Dua hal yang kontras, padahal dialiri oleh Sungai Yordan. Kalau kita lihat itu alirannya Sungai Yordan. Kok bisa? Nah, kita jadikan ilustrasi ya. Ya walaupun tetap Laut Mati ada kegunaannya, ada bukan artinya Laut Mati nggak ada kegunaannya ya. Tetapi kalau dari sini kita ambil ilustrasi, Danau Galilea banyak kehidupan karena air yang masuk ke dalam Danau Galilea, khususnya yang dari Gunung Hermon di atas atau di utara, kemudian dialirkan lagi, mengalir. Tadi ya prinsip mengalir, sehingga ada airnya terus mengalir, kemudian terjadi nggak mengendap dan seterusnya. Kemudian ada kehidupan. Tapi Laut Mati airnya ke sana, kan kita pikir wah kalau airnya ke sono terus luber dong. Enggak. Ketika mengendap karena itu daerah kering atau daerah-daerah rendah, ya dia menguap, kemudian karena menguap airnya yang menguap, tapi di dalamnya itu garamnya atau yang sifat asinnya itu bertahan sehingga banyak garam-garam di situ, bahkan makin lama makin kering. Ya, menarik dari dua cerita dua danau ini. Wah, lu lagi dilakukan. Boleh ada yang bocor itu di ini. Seperti tadi ada yang menyebar harta atau menyebar harta tapi bertambah kaya, ada yang berhemat luar biasa, artinya mungkin lebih EQE ataupun kelihatannya kayak pelit gitu ya, cuma mikir diri sendiri tapi kemudian berkekurangan. Ya ini prinsip kehidupan. Ada orang-orang yang hatinya luar biasa mau memberi. Ini masalah bagaimana kita juga melihat bukan diri sendiri, tapi juga ada orang lain, tapi dia makin banyak berkat, makin diberkati, tapi ada orang yang hanya fokusnya, kenapa? Itu berhemat itu maksudnya apa? Bukan hemat yang bagusnya ya, tetapi hematnya dalam pengertian hanya pikiran diri sendiri. Saya nggak mau keluarin duit, kenapa? Nanti saya kekurangan, takut kekurangan. Padahal ada orang yang mungkin membutuhkan, ada hal-hal yang bisa dilakukan kepada dia, oleh dia, malah jadi berkekurangan.
prinsip mengalir itu, prinsip menjadi berkat juga ada waktu kita lihat di Abraham. Siapa Abraham? Abraham artinya bapak orang beriman, karena waktu itu Tuhan menyatakan diri kepada Abraham, dia taat, Tuhan mau memberkati Abraham dengan luar biasa, dia bilang keturunanmu akan seperti bintang di langit dan pasir di pantai, nggak terhitung jumlahnya, dari engkau akan muncul bangsa-bangsa besar, raja-raja besar, Tuhan bilang begitu di Kejadian 12 ayat 2. Jadi berkat kan? Dapat berkat. Tapi maksud Tuhan memberi berkat apa? Abraham bukan cuma untuk Abraham, tapi supaya Abraham jadi berkat. Itu yang saya bold ya, huruf hitam itu. Dan engkau akan menjadi berkat. Diulang lagi sama Tuhan di dalam Kejadian 22. Aku memberkati engkau berlimpah-limpah. Wah, ini bagian orang suka ini kalau diberkati berlimpah-limpah. Keturunanmu banyak seperti bintang langit, pasir di tepi laut. Menduduki kota-kota musuhnya. Artinya ini jadi bangsa besar. Orang senang kalau ini. Tapi ada tapinya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat. Jadi adik-adik sekalian, ini prinsip kehidupan. Apa yang kita dapatkan saat ini, baik materi, nggak cuma uang ya. Saya nggak mau cuma bilang soal uang, tapi apapun yang kita dapatkan, berkat, kesehatan, kepandaian, kemudian banyak hal ya yang kita anggap itu berkat, itu gunanya apa? Bukan untuk kita berfoya-foya dan bersenang-senang, itu selfish. Hanya fokus kepada diri, tapi gunanya untuk menjadi berkat lagi, menolong orang, menolong orang, menguatkan orang dan sebagainya. Jadi hiduplah, intinya dari firman Tuhan yang kita tadi baca, hiduplah bukan untuk diri sendiri. Hiduplah jangan berpikir cuma keuntungan diri sendiri, kepentingan diri sendiri. Ada banyak orang cuma mikirin kepentingan diri sendiri. Coba lihat, waktu misalnya, oh ini minyak goreng langka kemarin ya, mungkin mak ada tahu ya, minyak goreng langka. Mungkin ada orang-orang langsung nimbun, biasa gitu kan, penimbun, atau waktu dulu masker langka, nimbun. Supaya apa? Oh, supaya dapat keuntungan dan sebagainya. Tapi padahal ada banyak orang kekurangan. Ini salah satu contoh cerita di dalam kehidupan ya. Ya dalam satu sisi ada fokus kepada diri sendiri. Yang penting saya jangan kekurangan, yang lain bodo amat. Kita nggak bisa berpikir gitu. Kita harus bisa, apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya lakukan, saya akan coba lakukan. Kurang lebih ini prinsip yang ini. Jadi, yang mau ditekankan di dalam firman Tuhan adalah soal giving, memberi. Bagaimana ini soal hati. Jadi ngomong soal berkat, ngomong soal kepunyaan, milik sendiri, keuntungan, dan seterusnya, kembali lagi soal hati. Adik-adik sekalian, nanti adik-adik setelah sekolah, kemudian makin dewasa, bekerja, ya ada berkat-berkatnya yang diberikan oleh Tuhan. Sekali lagi berkat itu kan asalnya dari Tuhan ya. Allah itu sumber berkat, pemberi berkat. Berkat itu walaupun kita bilang, kan saya bekerja, kan saya pinter, kan saya pandai. Ya itu usaha saya dong. Kita nggak bisa berpikir demikian. Kalau Tuhan nggak kasih kesehatan, bisa bekerja nggak? Nggak bisa. Kalau kepandaian, terus ada penyakit di otak kita, kemudian kita nggak bisa berpikir yang sehat, bisa dapat itu semua nggak? Nggak bisa. Jadi dari awal ini soal hati. Hati yang mengucap syukur, Tuhan kalau saya dapat berkat, orang tua saya makmur nih ceritanya, bisa kasih banyak hal yang dibutuhkan. Apakah itu bilang, oh itu kan karena orang tua saya. Terus siapa yang milihin tuh orang tua kita waktu kita lahir? Apa kalian udah milih? Ya, saya mau orang tua. Nggak bisa, kan itu anugerah juga. Terus kemudian orang tua juga demikian. Kalau nggak dikasih hidup sama Tuhan, emang ada orang tua kita? Yang enggak. Jadinya semuanya kan memang bergantung sama Tuhan. Akhirnya, apapun yang kita dapat,
berkat yang kita dapat, kita terus melihat bahwa ini adalah kemurahan Tuhan. Karena itu waktu saya memberi, karena saya juga mengucap syukur. Waktu saya memberi kepada sekitar saya, orang-orang yang berkekurangan, orang-orang yang membutuhkan, orang yang membutuhkan pertolongan misalnya. Sekali lagi bukan cuma sekedar uang ya, tetapi kadang-kadang bisa uang juga. Itu adalah hati. Bagaimana kita mengucap syukur, tahu diri siapa yang memberi kita berkat, yaitu Tuhan. Dan Tuhan mendesain berkat bukan untuk stop sampai diri kita, tapi Tuhan mendesain berkat untuk terus mengalir seperti air. Ya, kita masuk, tapi kemudian itu juga kita jadi berkat bagi orang lain. Kita memberkati orang lain. Itu prinsip yang harus kita pegang. Dan kita sudah terima waktu kita melihat bahwa Kristus mati buat kita. Kristus datang, Tuhan datang di dalam Yesus Kristus itu untuk memberi apa? Dirinya. Memberi dirinya. Dia tahu kita ini manusia penuh dosa. Oh, mungkin kita bilang apa sih masalah dosa? Mungkin kita merasa, oh saya sih bisa ketawa-ketawa aja sama teman walaupun berdosa. Hidup itu bukan cuma di sini. Kita nggak ngerti ke depan bagaimana. Kita juga nggak mengerti setelah kematian bagaimana di dalam hidup kekekalan. Padahal Tuhan udah bilang, ketika kita berdosa, kita menjadi musuhnya Tuhan. Kalau jadi musuhnya Tuhan, repot itu, repot. Karena Tuhan pencipta, ya. Ya jangan ya bayanginlah misalnya di sekolah. Wah, pokoknya saya bebas untuk ngomong apa aja, terus kamu jadi musuhnya kepala sekolah. Repot kan jadi musuhnya kepala sekolah, atau jangan usah musuhnya kepala sekolah lah, musuhnya guru. Ya ribet. Ya kan nanti nilainya juga nggak baik, kemudian juga dihukum terus dan seterusnya, didisiplin, orang-orang pada belajar, kita berdiri di luar kelas karena didisiplin. Kan ribet, apalagi jadi musuhnya pencipta dunia ini. Gawat. Karena itu Tuhan tahu kita butuh dia. Dia datang, tapi kita nggak bisa. Kita berkekurangan. Kita miskin di hadapan Tuhan. Tuhan datang melalui Yesus Kristus. Dia memberi dirinya. Karena hanya dengan memberi dirinya kita bisa hidup. Nah, setelah dia memberi dirinya, hati kita dihidupkan, hati kita terbuka. Ini kalau ayat-ayat ini datang kepada orang-orang yang nggak menerima Yesus Kristus, ya, orang-orang yang maksudnya jahat, yang hidupnya nggak diubahkan Tuhan Yesus. Tentu dia bilang, omong kosong, mau juga saya ini kalau perlu nipu orang. Begitu kalau nggak diubahkan Tuhan Yesus. Makanya nggak heran ada orang yang kerjaannya nipu. Yang penting saya untung, dia nggak pikirin orang lain buntung masalah mereka, yang penting saya untung, jangan buntung. Hajar orang, tipu orang, ambil keuntungan orang, biar tentu orang juga masih cowok miskin atau apa, diambil juga keuntungan. Itu kan banyak kan, bisnis dan sebagainya. Nah, orang-orang yang diubahkan, yang sudah dapat berkat oleh Tuhan Yesus, karena Tuhan Yesus memberi dirinya, tidak berpikir seperti demikian lagi. Dia akan melihat, oh tidak. Hidup ini bukan cuma buat diri saya. Hidup ini untuk menjadi berkat. Makanya saya akan lihat bagaimana ada orang-orang yang perlu ditolong, saya akan siap menolong. Saya sudah diberi berkat, uang yang sudah dapat, saya mungkin uangnya untuk kita makan dan sebagainya, sekarang saya sudah sehat atau saya sudah punya kekuatan, saya juga bisa nolong orang, baik secara fisik, baik secara materi, apapun. Karena saya mau itu mengalir. Kehadiran diri saya bukan dibenci orang, kurang lebih begitu. Tapi kehadiran diri saya disenangi orang karena saya punya hati yang mengasihi. Itu adik-adik ya, di dalam setiap kehidupan kita harus lihat. Jangan sampai waktu orang lihat, kedatangan kita, jangan si kikir, si pelit, ataupun si apalah, si orang yang mau nipu dan sebagainya. Tidak. Kita sudah diubahkan Kristus. Kita harus kedatangannya membawa berkat. Jadi sekarang bagaimana? Pak, kalau gitu berarti angpau saya mesti kasih orang lagi dong, biar mengalir. Atau berpikir, oh ya udah nih angpau saya kasih orang, nanti misalnya angpaunya 500.000,
kasih nanti dapat 5 juta. Itu bukan ya, investasi bank itu namanya, bank aja nggak kasih segitu. Makanya kalau misalnya oh dikasih orang lain, mukanya kita mungkin kayak begini nih, murung ya, alisnya diangkat satu. Apaan ini, masa suruh angpau yang nggak seberapa dikasih orang lagi? Ya nggak, sekali lagi saya katakan nggak selamanya tentang materi ya. Kita juga nggak seperti demikian, tapi kita melihat apa yang bisa kita lakukan untuk sekitar kita. Mungkin ada kita menolong orang-orang yang sedang sakit ataupun yang tidak mampu, ya. Mungkin ada anak-anak yang kebutuhan khusus, kita juga akan ada ya. Kita tahu ya, pelayanan di Gereja Kristus Tapang ada anak-anak yang berkesulitan belajar, berkebutuhan khusus. Kita memperhatikan mereka. Walaupun mungkin sulit untuk berdialog atau apa, tetapi kita mau kasih care, kasih love, kasih perhatian, kasih cinta, kemurahan hati, generosity, compassion, belas kasihan, ya. Jadi kita ramah sama orang-orang itu. Bukan artinya ada anak-anak yang hatinya nggak diubahkan Tuhan, dibully. Orang ada yang cacat ataupun ada yang sakit atau apa, kemudian dibully, diledek-ledek, senang ketawa-ketawa. Tapi kita harus punya hati yang penuh kasih, bukannya dibully. Kalau kita dalam posisi mereka bagaimana? Kita harus menunjukkan compassion, belas kasihan. Kita harus perhatikan dan sebagainya. Kemudian mungkin ada yang berkekurangan. Kalau kita bisa memberi sesuatu, kita punya sesuatu, nggak ada salahnya kita berikan. Ya. Oh, ngelihat ada orang kayaknya belum makan ini, bapak-bapak pemulung atau apa lagi, ataupun ini kita lihat ada di kita makanan berlimpah. Ya mungkin kita bisa sisihkan beberapa makanan yang juga kita lihat cukup berlimpah buat mereka juga menikmati, atau kita ada uang saku sedikit ketika ada yang kita tahu membutuhkan, ya bisa saja kita bantu. Ya, seperti demikian. Atau ada teman yang lagi sedih. Yang sedih kadang-kadang diketawain. Kenapa lo begini disedih-sedihin. Makin sedih lagi. Padahal kalau kita punya hati yang mengasihi, kita hibur. Kenapa teman dan sebagainya. Walaupun kita nggak terlalu kenal, kita tetap menunjukkan kasih. Ya kita belajar. Dari sekarang kita belajar. Aduh nggak kenal nih, nggak terlalu dekat. Ya kita coba lihat, tanya. Saya lihat kamu murung, kenapa ya begini, ya dan seterusnya. Atau ada yang punya kepandaian, ya terus kemudian dilihat ada teman yang, aduh bingung, kayaknya nilainya buruk dan dia juga jadi stres sendiri. Ada loh yang teman-teman yang stres ya, ada yang jago matematik, misalnya matematika ya, tapi ada yang mikirin matematik emang begitu, makanya bukan dia bodoh atau apa, tapi kepandaiannya itu di bagian lain. Ya, jadi kepandaian itu kan beragam ya. Ada yang kepandaian memikirkan hal-hal yang abstrak seperti matematik. Tapi ada yang kepandaiannya misalnya di musik, ada yang kepandaiannya di desain, dan semuanya itu berharga. Nggak bisa kita bully, kamu bodoh, enggak. Justru waktu kita punya kepandaian yang lain membutuhkan, kita bantu dia belajar misalnya. Bukan dibully-bully sambil kompetitif. Seakan-akan kita lebih hebat, tidak. Di dalam kehidupan semuanya kepakai. Orang yang pandai matematik ada bidangnya, yang pandai untuk hal-hal lain juga ada bidangnya. Ya nggak bisa disamakan. Dan kita hanya ingin membantu. Ketika di sekolah kan semuanya harus dipelajari. Nah, apa yang kita bisa, kita juga bantu. Tapi bukan artinya kemurahannya begini ya. Oh Pak, saya juga murah hati loh, waktu ulangan saya kasih contekan kepada teman-teman supaya mereka terbantu. Wah, itu bablas ya. Tapi tetap berhikmat. Menolong tetapi berhikmat. Saya mau akhiri dengan sebuah cerita Yirusun. Ya, ini bukannya drama Korea ya. Ini cerita beneran dan sudah dipublish di tabloid ataupun berita-berita online juga. Jadi ini namanya Yirusun dan ini tunangannya. Saya lupa namanya ya. Mereka berencana menikah. Ya,
kemungkinan ini juga sudah punya anak, yaitu janda, ya ini duda ya. Ini bukan pernikahan pertama tentunya. Mereka berencana menikah, tapi ini orang yang kerjanya di perusahaan yang cukup bonafit. Jadi mereka mau coba bikin satu pesta yang lumayan glamor. Kemudian sudah dirancangkan. Dia sudah pakaian wedding dan sebagainya, sudah siap-siap, ataupun sudah pesan ya. Tapi 2 minggu sebelum pernikahan ya ada cekcok lah, ya cekcok, ada perjanjian atau apalah, mereka urusan pribadi mereka. Jadi mungkin ada nuntut ini nuntut itu, tapi nggak bisa dipenuhi dan seterusnya. Terus mereka memutuskan untuk tidak menikah. Ya, ini sih umum ya, kadang-kadang ada orang juga begitu. Tapi masalahnya ini sudah dibayar, ya ini tempatnya sudah dibayar setengah, sekitar $8.000 ya, mungkin sekitar 120 jutaan sudah bayar. Masih kurang setengah memang ya, jadi sekitar 240 juta harus dilunasi. Nah, bagaimana? Terus kemudian Yiru lagi berpikir, ya sudahlah, saya lunasi sisanya. Jadi udah batal, tapi dia harus dia bermaksud melunasi karena dia berpikir saya mau punya rencana mengundang orang-orang yang nggak mampu. Pertama dia mau mengundang ini di kota New York gitu ya settingannya, mau mengundang orang-orang yang gelandangan, tapi atau orang yang homeless ya gelandangan. Tapi waktu itu kesulitan dapat ya, karena mungkin udah ditata dan sebagainya. Akhirnya dia dengan bantuan sebuah gereja ya, Gereja Bala Keselamatan, dia coba mendata orang-orang di daerah situ yang memang hidupnya di bawah standar, artinya orang miskin, dengan anak-anaknya dan keluarganya. Didata ada sekitar berapa puluh atau berapa puluhan anak didata untuk diundang ke dalam pesta ini. Tapi pesta ini harus berjalan karena itu tadi uang yang belum sisanya harus dilunasi, dia lunasi. Jadi dia keluar lagi ya. Akhirnya dia pesta mengundang orang-orang sekitar situ yang hidupnya nggak terlalu mampu. Dan Yiru mengatakan dia sukacita karena melihat anak-anak itu bersukacita, terlihat raut muka mereka. Mungkin sekali seumur hidup kali mereka makan yang mewah, tempat yang mewah, nggak pernah mereka bayangkan masuk ke tempat mewah seperti ini, terus kemudian disajikan bagaikan tamu-tamu terhormat, tapi mereka ini sebetulnya kehidupannya di bawah garis kemiskinan. Jadi Yiru melihat, wah mereka ini sukacita. Adik-adik sekalian, ini salah satu contoh ketika ada seorang mencoba, ya walaupun ini contohnya terjadi karena accident ya, satu hal yang nggak diinginkan yaitu pernikahannya batal. Ya, apapun ini, tetapi ide-idenya dia kan mau coba membagikan kepada orang-orang yang membutuhkan atau nggak mampu. Dan saya percaya di hati atau pikiran anak-anak ini ada memori satu saat atau satu titik mereka juga melihat kebaikan dari orang ini, memori yang baik tentang bagaimana diundang, dan satu saat mereka juga bisa untuk memberikan berkat juga bagi orang lain ketika mereka diberkati. Ada juga cerita-cerita bagaimana ada orang yang terus memberikan kebaikan, pay it forward ya, jadi bayarnya sebelumnya. Istilahnya bayar kebaikan. Orang kadang-kadang kita membalas kebaikan ya, kalau kita diberikan kebaikan, besok-besok kita nggak enak kita berikan kebaikan ya. Tapi ini kita memberi kebaikan dulu, seakan-akan kita membayar kebaikan orang lain yang belum dilakukan, pay it forward. Nah setelah itu gerakan itu menular dan orang-orang mulai inisiatif melakukan kebaikan, inisiatif melakukan kasih. Dunia mulai terlihat melakukan seperti itu. Dan kita sebagai seorang yang mengenal Tuhan, kita juga mau memberikan kebaikan seperti demikian. Hari ini kita akan masuk di dalam kelompok-kelompok nanti ya. Silakan
screenshot atau dicatat. Nanti kita akan berdiskusi, adik-adik sekalian berdiskusi dengan guru-guru kalian. Yang pertama, hal apa yang kalian rasakan kalau kalian menunjukkan kasih dengan tindakan memberi? Ya pernah dong memberi di dalam hidup ya. Kalau nggak pernah ya dengerin cerita orang, tapi belajar untuk memberi atau jadi saluran berkat. Waktu kita memberi, kayaknya kan kalau logika orang yang nggak diubahkan, oh kekurangan nih, kayak rugi, ada sesuatu yang hilang dari diri saya. Tapi kalau kita lihat, sebenarnya apakah benar seperti demikian? Apa yang kalian rasakan? Happy atau sukacita atau apa? Silakan di-sharingkan. Yang kedua, ya tadi kan saya udah kasih contoh beberapa. Siapa tahu ada tindakan apa lagi yang kita lakukan untuk bisa menunjukkan kasih kepada orang lain. Ya, firman Tuhan sampai di sini. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita sekalian untuk menjadi seorang yang menjadi saluran berkat. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman ini mengajarkan kami untuk hidup bukan untuk diri kami sendiri, tapi hidup juga untuk menolong orang lain melalui kasih yang Tuhan berikan di dalam hidup kami. Kristus sudah terlebih dahulu mengasihi kami, dan kini kami juga mau mengasihi orang lain. Terima kasih, berkati guru-guru, berkati setiap anak-anak sekolah minggu, agar mereka juga bertumbuh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saya serahkan lagi. Ya, terima kasih kepada Pendeta Richard yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Semoga bisa kita jadikan pedoman dalam hidup. Dan tadi kita juga sudah diberikan pertanyaan yang akan kita diskusikan dalam breakout room nanti ya. Nah, sekarang kita akan mengakui iman rasuli. Mari bangkit berdiri dan letakkan tangan kanan di dada. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Silakan duduk kembali. Nah, teman-teman, kita juga tak lupa memberi persembahan buat Tuhan ya. Jadi ada dua cara nih. Yang pertama dalam amplop atau ditransfer. Kalau di amplop itu ya paling kayak minggu lalu saat ke GKK yang bisa dikumpulkan ke guru sekolah minggu masing-masing. Kalau ditransfer melalui rekening BCA, nomor rekeningnya 0123 180 434 atau BNI 0018 2850 11 atas nama Gereja Kristus. Nah, ini kalian bisa tolong minta mama atau papa kalian. Oke, kita akan menutup persekutuan kita dan masuk ke dalam breakout room. Sebelumnya untuk doa persembahan dan penutup, mohon Pendeta Richard untuk berdoa. Ya, mari kita satu dalam doa. Bapa dalam surga, terima kasih untuk berkat yang Tuhan berikan untuk keluarga kami, juga untuk kami. Terima kasih untuk setiap hal yang kami butuhkan dan Tuhan telah mencukupinya. Kami berdoa supaya setiap persembahan yang boleh kami berikan adalah satu tanda cinta kasih kami, rasa syukur kami atas apa yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Karena itu biarlah Tuhan berkati untuk persembahan ini menjadi kemuliaan bagi setiap pekerjaan Tuhan, menjadi berkat lagi ketika gereja mengelolanya, menjadi saluran berkat. Dan kami sebentar akan kembali melanjutkan ibadah kami ataupun diskusi kami. Biarlah di dalam kehidupan anugerah Tuhan boleh menyertai setiap kami. Anak-anak yang terkasih, biarlah setiap hidup kita adalah hidup yang menjadi berkat. Karena kita sudah mendapatkan berkat dan anugerah daripada Tuhan.
Karena itu terimalah berkat Tuhan. Kiranya berkat dari Allah Bapa, anugerah dan kasih sayang daripada Yesus Kristus, kekuatan dan penghiburan dari Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Oke, kita akan tutup persekutuan kita dan masuk ke dalam breakout room. Sebelum breakout room, apakah ada pengumuman dari Ko Daniel? Ya, dari BP Sekolah Minggu ada rencana mau bikin ibadah onsite bulan Maret ya. Kita doain aja supaya COVID ini segera berlalu. Ya, supaya kita benar-benar bisa ibadah onsite lagi seperti dulu. Kita bisa mengadakan kegiatan macam-macam lagi. Ya, mohon dukungan doa deh. Ya, terus mungkin, oh ya udah. Sekarang foto bersama ya. Silahkan. Ya, Jessica. saya mau menambahkan sedikit, teman-teman, kita seperti yang tadi disampaikan oleh Ko Daniel, kalau kita rencananya minggu kedua bulan Maret itu kan akan ada ibadah onsite ya, artinya kita akan ke gereja gitu. Ya, kita doakan gitu ya. Tetapi mulai nanti Maret minggu pertama kita akan membiasakan untuk Zoom ya gitu. Jadi nanti Maret minggu pertama kita akan Zoom seperti ini. Kemudian kalau misalnya nanti tidak memungkinkan untuk onsite, kita akan adakan Zoom-nya setiap minggu ya gitu. Tetapi kita terus doakan supaya onsite-nya tetap berjalan ya. Jadi nanti kalaupun misalnya kita nggak jadi onsite, berarti kita Zoom-nya akan setiap minggu, sama seperti PBC ya. PBC kan sudah memulainya untuk Zoom setiap minggu. Jadi nanti kita akan sama seperti itu. Kemudian firman Tuhannya nanti akan bersama dengan guru masing-masing di dalam breakout room. Jadi untuk Zoom bersamanya nanti kita hanya puji-pujian, kemudian nanti waktu breakout room disitulah kita akan bahas firman Tuhan bersama dengan guru masing-masing. Kita terus doakan bersama ya, semoga semuanya bisa lebih baik lagi. Oke, terima kasih Glenn.